Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas fisika kelas 12, melanjutkan bab 11 yang kemarin kita telah bahas tentang inti atom. Nah, pada saat ini karena bab 11 itu membahas tentang fisika inti dan radioaktif ya. Maka pada saat ini Pak Ana mau melanjutkan ke radioaktif atau radioaktivitas. Nah, radioaktivitas itu terjadi manakala ada atom yang tidak stabil kemudian melakukan peluruhan menjadi atom stabil. Pada saat dia melakukan peluruan atau proses tadi, dia akan membebaskan atau mengeluarkan sinar-sinar radioaktif. Makanya peristiwa itu dikenal dengan peristiwa radioaktivitas. Nah, apa sinar radioaktif itu? Sinar radioaktif itu adalah alfa, beta, gamma. Ya, dikenal dengan sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Makanya di sini saya berikan penjelasan, radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif ya alfa, beta, gamma oleh inti atom yang tidak stabil sehingga menjadi inti atom yang stabil. Jadi begitu ya. Nah, ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah sinar alfa. Ini yang pertama ya. Sinar alfa itu gambarnya begini ya. Jadi simbolnya alfa begini. Nah, nomor atomnya adalah 2. Nomor masanya adalah 4. Ya, kemarin video sebelumnya kan kita telah bahas tentang itu ya. Ini adalah Z, ini adalah A. Nah, sinar alfa ini sama dengan helium sebenarnya. Sama, 2, 4 gitu ya. Helium. Maka contoh misalkan ketika ada uranium ya 92238 kemudian berproses ya. Berproses meluruh menjadi thorium. Ya, dia meluruh kemudian berubah bentuk menjadi thorium 92234 dengan membebaskan atau mengeluarkan alfa. Sehingga kalau kita lihat reaksi inti ini 92 90 92 pas kan ya. Ini 238 234 tambah 4 238. Nah, jadi akhirnya inilah yang proses terjadi ya, sehingga akhirnya menghasilkan alfa. Nah, proses seperti ini dinamakan proses radioaktivitas. Nah, alfanya nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kemudian di sini adalah induknya, di sini adalah anaknya. Maksudnya induk itu adalah unsur radioaktif yang asal. Sehingga melalui proses tertentu berubah menjadi thorium, dari uranium jadi thorium. Nah, pada saat perubahan tadi menghasilkan alfa. Ini namanya sinar radioaktif. Nah, sehingga akhirnya lama-lama uraniumnya akan habis. Jadi gitu ya. Kalau segumpal uranium dibiarkan melalui proses radioaktivitas tadi, maka lama-lama berkurang, tinggal separuh, tinggal 1/4, tinggal 1/8. Nah, itu ya. Lah berubah menjadi thorium. Lah peristiwa itu menghasilkan alfa. Maksudnya begitu ya. Yang kedua adalah peristiwa terjadinya sinar beta. Ya, sinar beta itu Z-nya -1, A-nya 0. Gitu ya. Atau yang setipe dengan sinar beta sama adalah elektron. Elektron itu -1, 0 juga. Nah, contoh di sini misalkan ini karbon 6, 14 ya. Berubah menjadi nitrogen 7, 14 dengan melepaskan beta. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita dapatkan ini 6 ya, 7 -1. 14 0. Nah, hasilnya sama. Jadi reaksinya harus sama ya. Ini contoh aja ya. Minimal kita paham bahwa terjadi peluruan menghasilkan beta, reaksinya seperti ini. Terjadi peluruan atau radioaktivitas menghasilkan alfa, reaksinya seperti ini. Nah, gitu aja ya. Nanti bisa dilihat di buku contoh-contoh yang lainnya. Kemudian kalau sinar gamma ini tidak bermuatan. Kalau tadi beta bermuatan negatif kan elektron ya. Alfa bermuatan positif gitu ya. Nah, sinar gamma 00 ini tidak bermuatan ya, tidak bermuatan. Contoh yang ada di buku adalah
atom boron 512 menjadi karbon 612 itu mengeluarkan beta sekaligus mengeluarkan gamma. Nah, ini contoh-contoh bagaimana manusia bisa menghasilkan sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Nah, anak-anak, 3 sinar radioaktif ini mempunyai sifat yang khusus gitu ya. Ternyata gitu ya, daya tembusnya yang paling besar adalah sinar gamma. Gamma itu paling besar daya tembusnya. Kemudian sinar beta, sinar alfa. Jadi sinar alfa daya tembusnya paling kecil, sinar gamma daya tembusnya paling besar. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mana yang paling besar kekuatan tembusnya menembus dinding atau menembus plat gitu ya, itu yang paling kuat adalah gamma, bisa sampai menembus plat logam ya. Plat logam itu bisa tembus. Nah, sinar beta di bawahnya gamma, kemudian sinar alfa. Nah, tapi kalau ada ionisasi itu sebaliknya. Jadi sinar alfa yang paling besar, sinar gamma yang paling kecil. Kemudian kita lihat ionnya atau plus minusnya. Karena di sini adalah mempunyai ion positif ya. Dikatakan sinar alfa itu bermuatan positif. Terus kemudian di sini sinar beta juga bermuatan negatif. Gamma tidak bermuatan. Maka kalau ketiga sinar ini didekatkan dengan medan magnet gitu ya, maka berdasarkan gaya Lorentz, maka yang alfa dibelokkan, yang beta juga dibelokkan, yang gamma tidak. Nah, konsepnya saya ingatkan kembali pada kita membahas tentang gaya Lorentz. Kalau positif ya, kalau misalnya kita mencari alfa menggunakan gairah tangan kanan. Ingat, 4 jari-jari ini adalah B, ya, medan magnetnya. Kemudian ini ibu jarinya ini adalah V ya, kecepatan dari gerakan dari sinar radioaktif tadi, maka telapak tangan ini adalah gaya. Jadi misalkan biasanya buku-buku paket itu ya, misalkan B-nya itu arahnya masuk silang, biasanya arahnya silang gitu ya. Silang itu kan masuk bidang gambar atau bidang papan atau bidang kertas. Nah, caranya kalau kita ingin mencari kemana arah daripada alfa ya, sinar alfa, ada pertanyaan begitu ya, maka misalkan anggaplah B-nya masuk ya, silang ya. Kalau B-nya masuk, kita gini kan begini. Nah, B-nya masuk, terus geraknya biasanya ke atas ya. Sinar radioaktif digerakkan ke atas. Ini ibu jarinya ke atas. Sehingga akhirnya gayanya ke arah dari yang anak ke arah kiri. Nah, sehingga nanti alfa itu akan dibelokkan ke kiri. Alfa itu gitu, dibelokkan ke kiri. Nah, kemudian kalau misalkan beta menggunakan gairah tangan kiri kalau ngeceknya. Sama dengan tadi, 4 jari-jari ini adalah B, medan magnetnya. Ibu jari ini kecepatan, ini adalah gayanya. Makanya kalau ngecek konsep ini ya harus lihat lagi tentang gaya Lorentz ya pada semester 1 kemarin. Nih. Nah, kalau misalkan elektron atau beta, maka menggunakan kaidah tangan kiri karena elektron negatif. Caranya sama. Tadi kan saya katakan umpamanya B-nya masuk. Biasanya yang soalnya itu pakai silang. Ya, B-nya masuk begini, ya, maka geraknya ke atas. Nah, sehingga dia gayanya ke sana, maka beta akan dibelokkan ke arah kanan. Jadi gitu ya. Jadi gitu, pokoknya lihat seperti itu ya. Jadi harus hati-hati menentukan. Nanti kalau misalkan B-nya adalah titik atau titik itu keluar bidang gambar ya, beda lagi. Nah, jadi makanya harus dikaitkan dengan gaya Lorentz. Nah, makanya di sini yang jelas yang harus difahami, kalau yang helium atau alfa dan beta itu dibelokkan oleh medan magnet, tapi kalau gamma tidak. Ini kalau gamma lurus saja ya, dia tidak bisa terbelokkan. Kenapa? Dia tidak bermuatan. Ya, kalau tidak bermuatan, ya dia tidak akan dibelokkan, gitu ya. Nah, itu konsep tentang alfa, beta, gamma hasil dari radioaktivitas. Sekarang anak-anak, pada konsep berikutnya adalah tentang peluruan. Ya, sehingga konsep peluruan ini akan mampu kita mengetahui berapa umur dari zat radioaktif itu atau inti atom itu.
Nah, makanya kemudian kalau kita lihat misalkan ada fosil, ya, di situ dilihat dari karbonnya misalkan, atau atom yang ada di dalam situ berapa kandungannya dibandingkan dengan hewan tadi pada saat pas masih hidup misalkan gitu ya, itu kandungannya berapa, terus ini ditemukan rangka yang sudah sangat lama, itu bisa dihitung waktunya. Hanya melihat misalkan karbonnya atau hanya melihat fosfornya, ya, lihat seberapa dia peluruhannya itu butuh waktunya berapa. Makanya saya jelaskan di sini tentang waktu paruh dulu. Apa sih waktu paruh itu? Waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan oleh inti atom meluruh, kan tadi ya, melalui proses peluruhan hingga tinggal separuh. Nah, separuh ini bisa jumlah partikelnya bisa, masanya juga bisa. Ya. Contoh ilustrasi di sini, ini awalnya penuh, misalkan ya bendanya berupa lingkaran begini, penuh, jumlah partikelnya N besar, 0 mula-mula, masanya M0, masa mula-mula, misalkan begitu ya. Melalui proses peluruan gitu ya, tinggal separuh. Nah, waktunya tadi namanya waktu paruh, simbolnya T besar. Nah, di sini sisa N di sini adalah sisa dari jumlah partikel yang ada, kemudian di sini sisa dari masa atom yang ada. Maka bisa kita ketahui berapa sisanya, menunjukkan waktu umur daripada fosil tadi bisa kita hitung. Nah, berikutnya, sekarang biasanya tidak selalu separuh, ya, kadang-kadang tinggal seperempatnya atau seperdelapannya. Maka kalau tidak separuh gitu ya, maka ini dianggap T saja. T itu adalah waktu selama proses berlangsung. Misalkan tinggal secuil pun tidak apa-apa, misalkan tinggal 1/10, tinggal 1/16, ya, tinggal kecil. Itu nanti bisa dihitung waktunya. Dengan cara apa? Ditemukan persamaannya adalah N sama dengan N0 dikalikan setengah pangkat T per T besar. Maksudnya N adalah sisa jumlah partikel yang ada, yang ditemukan di fosil itu berapa. N0 adalah jumlah partikel mula-mula. Kalau misalkan membandingkannya berarti dibandingkan dengan yang baru meninggal, kalau misalkan itu fosil binatang gitu ya. Itu berapa kandungannya di dalam tubuhnya gitu ya. Nah, kemudian setengah biasa ya. Kemudian T waktu usia dari yang diamati itu. Fosil yang diamati itu berapa, itu bisa dilihat di sini T-nya. Nah, T besar waktu paruhnya. Waktu paruh itu waktu yang diperlukan oleh zat tadi atau atom tadi tinggal separuh karena proses peluruan. Nah, begitu pula misalkan kalau yang diketahui karena soal itu bisa jumlah partikel, bisa juga massa. Misalkan M itu adalah massa sisa. Sisanya tinggal sekian dibandingkan dengan yang baru, ya, yang baru mula-mula itu bisa kita lihat gitu ya. Nah, M0 massa mula-mula. Setengah ya sama. Terus T waktu yang diperlukan sampai menjadi M0 tadi berapa? Menjadi M ya. Nah, ini kan mula-mula. Ini kan setelah T tertentu. Terus per waktu paruh. Nah, anak-anak, dengan demikian maka orang atau manusia bisa mengetahui usia dari benda-benda yang sudah lama, ya, dengan melihat tinggal berapa atom-atom yang terkandung di dalam fosil atau yang lainnya. Sehingga akhirnya konsep ini gitu ya, konsep peluruan ini bisa untuk mengetahui, oh, fosil ini kemungkinan usianya sekian ratus tahun, itu bisa. Ya, itu bisa. Nah, makanya ini salah satu kegunaan dari radioaktivitas itu seperti itu. Yang lainnya masih banyak. Anak-anak, itu mungkin sementara untuk video ini. Kita lanjutkan pada latihan soal, biar konsep ini tadi itu bisa kita gunakan menyelesaikan soal-soal yang mungkin nanti dipaparkan di ulangan atau misalkan di ujian dan sebagainya. Baik anak-anak, saya berikan 2 soal pada video kali ini. Yang pertama di buku saku Findo halaman 319, soal latihan 11.3. Saya bacakan soalnya dulu. Setelah 60 hari, zat radioaktif yang belum berdisintegrasi, ya, masih 1/8 bagian. Berdisintegrasi itu sama dengan meluruh, sama aja. Ya, dari jumlah asalnya, tentukan waktu paruh.
zat radioaktif tersebut. Nah, anak-anak, kalau ada soal seperti ini gitu ya, maka bisa kita kerjakan. Saya buatkan sudah diketahuinya, T-nya 60 hari. Terus jumlah partikelnya tinggal 1/8 bagian ya, karena tidak ada penjelasan massa, tak anggap jumlah partikelnya saja. Tinggal yang tersisa itu tinggal 1/8 bagian selama 60 hari. Pertanyaannya adalah berapa waktu paruhnya? Nah, jadi gitu ya. Waktu paruhnya berapa? Kalau dalam 60 hari tinggal 1/8 saja. Caranya kita gunakan rumus tadi gitu ya, bahwa N sama dengan N0 terus dikalikan setengah pangkat T per T besar ya, yang tadi ya. Ini adalah jumlah partikel yang masih tersisa. Berapa? 1/8. Jadi 1/8 N0. Ingat, jangan hanya 1/8, karena itu dikatakan 1/8 semula ya. 1/8 N0 sama dengan N0. Nah, karena N0 nya tidak diberitahu gitu ya. Terus dikalikan setengah. Nah, T-nya 60 hari. Nah, waktu paruhnya ditanya. Karena menyelesaikan seperti ini, maka ini ada N0 dicorek. Nah, gunanya itu gitu, dicorek. Nah, caranya ini ada setengah pangkat 60 per T, ini ada 1/8. Maka 1/8 harus dirubah menjadi setengah pangkat berapa? Nah, gitu ya. Ternyata 1/8 itu adalah setengah pangkat 3. Loh, kok bisa? 1 pangkat 3 ya 1. 2 pangkat 3 8. 2 kali 2 kali 2. 8 ya. Nah, sama dengan gitu ya. Sama dengan ini setengah. Terus pangkatnya adalah 60 per T. Nah, jadi kalau di sini setengah pangkat 3, setengah pangkat 60 per T berarti 3 sama dengan 60 per T. Jadi 3 sama dengan 60 per T. Maka kita dapatkan waktu paruhnya akan sama dengan, tinggal dioper ya, 60 dibagi 3 sama dengan 20 hari. Contohnya sama dengan T yang diketahui. Ini contoh menentukan berapa waktu paruh dengan diketahui seperti itu. Berikutnya, pada soal berikutnya saya bacakan dulu gitu ya. Pada halaman 337 ya. 337. Kalau tadi 319. Pada soal nomor 11 ini UN ya. UN 2016. Soal tipe penalaran ya. Perhatikan gambar, grafiknya sudah ada gambar di papan. Jumlah massa yang belum meluruh setelah 12 jam berapa? Nah, yang tersisa, yang belum meluruh itu berarti yang tersisa. Pakai massa ini ya. Nah, di situ pakai gram ya. Grafik ini bacanya, ini waktunya, terus ini mula-mula. Nah, mula-mula. Massanya mula-mula 800 gram. Terus tinggal 400, kan separuhnya ini. Meluruh tinggal separuh. Dari 800 menjadi 400. Waktunya berapa? Waktunya 4 jam. Nah, dari gambar berarti kita dapatkan bahwa waktu paruhnya adalah 4 jam. Nah, gitu ya gambarnya itu. Sekarang, berapa massa yang tersisa? Kalau waktunya sampai 12 jam, maka kita bisa gunakan di sini ya, jawab ya. Menggunakan rumus yang massa sama dengan massa mula-mula dikalikan setengah pangkat T per T besar. Nah, ini ditanyakan sisanya piro? Sisanya berapa gitu ya. Kemudian M0-nya adalah itu 800. Kemudian setengah, kemudian pangkatnya adalah T 12 ini ya. Nah, 12 ya. 12 per T besarnya kita sudah dapat di grafik 4. Nah, begini ya. Maka hasilnya adalah 800 dikalikan setengah pangkat 3, 12 bagi 4. Nah, setengah pangkat 3 itu bawahnya aja, 1 pangkat 3 tetap 1, 2 pangkat 3 8. Jadi sama dengan 800 dikalikan 8 atau sama dengan
100 sesuai dengan satuannya gram. Jadi grafik ini bisa kita hitung bahwa setelah 12 jam masanya tinggal 100 gram. Ini maksudnya peluruan seperti itu. Dia terus berkurang gitu ya. Jadi modelnya seperti itu. Itulah sifat dari partikel-partikel atau bahan-bahan radioaktif. Anak-anak, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang setipe sehingga akan lebih paham fisika. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.